ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling indah untuk selalu kita ucapkan selain pujian dan pengagungan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang yang berbahagia ini Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk satu acara yang besar, yaitu Daurah se-Sulawesi Tenggara yang kita adakan 2 kali dalam setahun, yang kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga daurah-daurah seperti ini itu menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan 4 perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. I'lam rahimakallah annahu wajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniya al-amalu bih. Ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'a as-sabru 'alal adza fihi. Daurah seperti ini semoga bisa memberikan motivasi pada kita untuk melaksanakan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ucapannya, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama yaitu ilmu agama. Daurah seperti ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar ilmu agama. Apa itu ilmu? Bahwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Asalnya yang kedua, mengamalkan ilmu. Daurah seperti ini semoga bisa memberikan motivasi pada kita untuk bertambah semangat dalam mengamalkan ilmu agama. Asali satu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwakan ilmu. Daurah seperti ini semoga bisa memberikan motivasi pada kita untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mendakwakan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan porsi yang kita mampu. Ada yang mampu dengan ilmunya, ada yang mampu dengan hartanya, ada yang mampu dengan gagasan-gagasannya, ada yang memiliki kemampuan dengan kendaraannya, dengan harta dan jiwanya, sebagaimana para nabi dan para rasul. Dan yang keempat adalah ar-rabi'ah, yaitu bersabar di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwakan ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan bahwa tema pembahasan kita pada siang hari ini, sesi yang kedua daurah kita kali ini, berucaplah yang baik atau diam. Tema ini terambil dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu syarat. Nah, jawabannya adalah dia berucap yang baik atau diam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada hamba-hambanya
nikmat yang sangat banyak, terkhusus kita umat manusia. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Dari Allah. Di antara nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita umat manusia adalah nikmat berbicara. Nikmat berbicara. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Allah buka surat Ar-Rahman dengan namanya sendiri, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Naam. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Dialah Ar-Rahman yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, Allamahul bayan, yang mengajarinya al-bayan. Disebutkan oleh para ahli tafsir, terjadi silang pendapat berkenaan dengan tafsir ayat ini. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa al-bayan yang mengajari manusia al-bayan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa al-bayan adalah an-nutqu, kepandaian berbicara. Tidak seperti binatang, mereka tidak bisa berbicara. Allah ajari manusia, Allah berikan salah satu keistimewaan pada mereka, mereka bisa berbicara untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka, untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, mereka jelaskan dengan kata-kata. Nah, ini salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah menjadikan bagi setiap insan itu dua mata? Dua mata yang sangat berharga bagi manusia. Nah, yang digunakan untuk melihat, untuk memandang apa yang dia inginkan, yang dengannya dia bisa melihat bagaimana keindahan ciptaan Allah Ta'ala dengan dua matanya. Nah, walisana wa syafatain, dan kami telah menjadikan baginya, bukankah kami telah menjadikan bagi setiap insan satu lidah dan dua bibir. Satu lidah dan dua bibir yang disebut mulut digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Nah, untuk menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya, diungkapkan lewat mulut dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Allah di sini mengingatkan manusia untuk banyak bersyukur kepadanya akan nikmat dua mata, satu lisan, dan dua bibirnya. Kita saksikan sebagian saudara-saudara kita yang memiliki masalah pada bibirnya, atau biasa dikatakan sumbing, itu sangat susah baginya untuk mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan. Sangat susah baginya, tidak jelas baginya. Nah, orang yang mendengarkannya harus pasang telinga baik-baik. Itu pun sudah pasang telinga baik-baik, ternyata dia juga belum paham juga apa yang dia ucapkan. Demikian pula si orang yang bermasalah pada lidahnya. Ada sebahagian manusia yang bermasalah pada lidahnya. Nah, lidahnya agak sedikit pendek atau kepanjangan, sehingga yang terjadi keluar terus air liur. Juga dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia hanya bisa berkata-kata Nah, itu nikmat Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita dua bibir yang normal dan satu lidah yang normal, yang dengannya kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita. Nah,
Menjaga lisan termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, datang juga dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, al-muslim, seorang muslim yang sempurna keislamannya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang yang selamat kaum muslimin dari bahaya tangannya, yaitu perbuatannya, dan bahaya mulutnya. Selamat kaum muslimin dari bahaya tangannya. Tangannya di sini mewakili perbuatan. Nah, mewakili kakinya, tindak tanduknya, itu selamat kaum muslimin dari perbuatannya. Dari perbuatannya. Juga selamat kaum muslimin dari gangguan lisannya, gangguan mulutnya. Kata-katanya itu tidak menyakiti kaum muslimin. Kata-katanya tidak menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Kata-katanya penuh dengan hikmah, mengarahkan kaum muslimin pada kebaikan dunia dan akhirat mereka. Muslim yang sempurna keislamannya, kata Nabi SAW, muslim yang selamat kaum muslimin yang lain dari gangguan tangannya, perbuatannya, dan gangguan mulutnya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Nah, datang salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu an kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, man najat? Apa itu keselamatan? Yaitu apa 6 sebab keselamatan? Nabi SAW bersabda, amsik alaika lisanak, tahan mulutmu. Tahan mulutmu. Tidak berbicara kecuali yang baik. Tidak berbicara kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Tidak keluar dari lisan kecuali yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Nah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, karena tidak terucap satu kalimat, satu kata dari mulut ini kecuali di sisi orang yang mengucapkannya ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat. Nah, menjaga lisan melahirkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, dengan dijadikan amalan seorang hamba itu menjadi amalan yang baik. Nah, dengan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ayat yang sering kita dengarkan bersama, dibaca oleh para khotib dari 3 ayat dalam pembukaan khutbah yang dibaca oleh Nabi SAW, yang kesemuanya 3 ayat ini berisi tentang wasiat takwa. Salah satu ayat yang dibaca oleh Nabi dalam pembukaan khutbahnya yang berisi wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil khusus orang-orang yang beriman. Nah, khusus orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Ucapan yang sadid. Dengan itu Allah akan memperbaiki amalan kalian, perbuatan kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Menjaga mulut menyebabkan perbuatan itu diperbaiki oleh Allah. Menyebabkan seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah. Nah, tidak berucap kecuali yang baik. Tidak berucap kecuali yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Itu menjadikan hamba itu diperbaiki perbuatannya oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengomentari ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Apa itu ucapan yang sadid? Kata Imam Ibnu Katsir, qaulan mustaqiman la iwijaja fihi wala inhiraf, yaitu ucapan yang lurus yang tidak ada kebengkokan dan tidak ada penyimpangan padanya. Tidak ada penyimpangan. Tidak bengkok, lurus ucapannya. Nah, ditimbang dengan baik sebelum keluar dari mulutnya. Ucapan kalau masih di dalam diri kita belum lepas dari lisan kita, maka itu menjadi milik kita. Tapi kalau sudah keluar dari mulut, maka itu menjadi milik orang lain. Apa maksudnya? Kalau masih dalam hati kita, itu ucapan belum keluar lewat mulut, maka milik kita maksudnya kita sendiri yang timbang-timbang. Apakah akan mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan mafsadah? Apakah akan mendatangkan kebaikan atau justru menimbulkan kejelekan? Nah, tapi kalau sudah keluar dari lisan, maka itu menjadi milik orang lain, maksudnya orang lain yang timbang. Orang lain yang timbang, bukan lagi kita yang timbang. Nah, menjaga lisan itu menyebabkan amalan perbuatan kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Nah, di dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, nam wa wa'adahumullah nam bi annahum idza fa'alu dzalik an yusliha lahum a'malahum ay yuwaffiquhum lil amali sholihat. Nam, kata Imam Ibnu Katsir, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman bahwasanya jika mereka melakukan hal itu, bertakwa kepada Allah dan tidak berucap kecuali yang baik, tidak berucap kecuali ucapan yang lurus, yang sadid, yang lurus, yang tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan padanya, Allah janjikan bagi mereka bahwasanya mereka akan diperbaiki amalan-amalan mereka, yakni dengan memberikan taufik pada mereka untuk bisa mengamalkan amalan yang soleh. Allah tunjukkan jalan bagi mereka, Allah berikan taufik pada mereka bisa mengamalkan amalan-amalan yang soleh, disebabkan karena mereka bertakwa kepada Allah dan menjaga mulut mereka, tidak mengucapkan kecuali yang sadid, yang baik. Naam, wa an yaghfira lahum dzunubuhumul matiyah, dan Allah janjikan bagi mereka mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Yang telah lalu. Wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal yulhihimullahu at-taubah minha. Dan dosa yang terjadi pada mereka di masa yang akan datang, di masa yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka untuk bertobat darinya. Nah, dari sini diketahui bahwa pengampunan dosa bagi orang yang bertakwa dan orang yang menjaga mulutnya, selain diampuni dosa-dosa yang telah lalu, apa yang terjadi pada mereka dari dosa-dosa di masa yang akan datang, Allah berikan ilham pada mereka untuk bisa bertobat darinya. Nah, menjaga lisan itu menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan jaminan dari Nabi SAW dengan surga. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, nah, di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man takaffala li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atakaffalullahu bil jannah." Kata Nabi, barang siapa yang memberikan jaminan pada aku, yaitu menjaga bagiku apa yang ada di antara dua jenggotnya, baina lihyaihi, menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu antara kumis dan jenggotnya. Apa itu? Mulut, dua bibir dan satu lisan. Mulut yang terdiri dari dua bibir dan satu lisan. Kata Nabi, barang siapa yang berikan jaminan pada aku apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, yaitu mulutnya, dan memberikan jaminan padaku apa yang ada di antara dua tangannya, dua kakinya, apa dua kakinya? Yaitu kemaluannya.
Dia menjaga mulutnya, menjaga kemaluannya. Kata Nabi, atakafalallahu bil jannah. Aku akan memberikan jaminan padanya dengan surga. Dengan surga. Salah satu sebab terbesar seorang hamba dimasukkan dalam surga menjaga mulutnya. Menjaga mulutnya. Bahkan sebagaimana tema yang sudah kita sebutkan, salah satu ciri keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir, dia tidak berbicara yang baik. Dia tidak berbicara kecuali yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka dia diam saja. Naam. Mulut menyebabkan seorang bisa dimasukkan dalam surga, tapi mulut juga bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Masuk neraka. Satu kata yang keluar dari mulut terkadang menyebabkan hamba dimasukkan dalam surga oleh Allah Ta'ala. Satu kata yang keluar dari mulut terkadang menyebabkan seorang hamba dimasukkan dalam neraka. Naam. Orang-orang mengatakan lidah itu tidak bertulang, tapi dia bisa lebih tajam dari pedang. Nah, lidah bisa membunuh, lidah bisa menyakiti lebih sakit daripada tusukan pedang, bisa menembus sakitnya sampai pada lubuk hati yang paling dalam. Itu lidah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat, cuma satu kalimat. Satu kalimat. Nah, tapi satu kalimat ini mendatangkan keridhaan Allah. Diridai oleh Allah. Nah, diridai oleh Allah. Padahal dalam mengucapkannya la yulqilaha balan. Dia tidak merasakan keberatan, tidak susah, tidak harus susah payah untuk mengucapkannya, ringan di mulutnya dia ucapkan. Nah, tapi karena diridai oleh Allah, kata Nabi, Allah masukkan dengan satu kalimat ini hamba tersebut dalam surga. Dalam surga. Satu kalimat, satu kata. Nah, di sana kata Nabi, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam. Di sana ada orang lain yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, padahal dalam mengucapkannya dia tidak merasakan kepayahan, dia tidak merasakan keberatan, sangat ringan diucapkan oleh mulutnya, tapi karena kalimat ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala, menyebabkan dia dijerumuskan ke dalam neraka. Mulut bisa menyebabkan seorang hamba masuk surga, tapi mulut juga bisa menyebabkan seorang hamba itu masuk neraka. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, nah, Nabi bersama Jibril diperlihatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam surga dan neraka. Surga dan neraka diperlihatkan kepada Nabi, itu surga dan neraka. Nah, di dalam neraka Nabi alaihi salatu wassalam melihat sekelompok orang di dalam neraka yang mereka memiliki kuku-kuku yang sangat tajam yang terbuat dari besi, min hadid. Kuku-kuku yang sangat tajam yang terbuat dari besi. Nah, yang kuku-kuku ini mereka gunakan untuk mencakar-cakar badan mereka sendiri. Mencakar-cakar badan mereka sendiri. Waliyadillah. Di dalam neraka, ketika Nabi diperlihatkan pada neraka, salah satu yang beliau lihat dalam neraka, sekelompok manusia yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari besi yang sangat tajam. Di mana kuku-kuku ini ternyata mereka gunakan untuk mencakar-cakar badan mereka sendiri. Nah, Nabi SAW bertanya kepada Jibril, Man haulai ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril alaihissalatu wassalam menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Kanibal. Ya. Jibril menjawab bahwa orang-orang ini yang disifatkan tadi memiliki kuku-kuku yang sangat tajam yang terbuat dari besi, ya mereka gunakan untuk mencakar-cakar badan mereka sendiri. Nah,
Kata Jibril, mereka ini orang-orang yang makan daging manusia. Ini kiasan. Kiasan dari Jibril mengambil kiasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala taktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqadihtumu. Setelah Allah melarang orang-orang yang beriman untuk saling menggibah, saling menggosip, menceritakan kejelekan saudara di belakangnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Atadruna mal ghibah?" Tahu kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu, kata Nabi, yaitu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Menceritakan saudara kita, padahal kalau diceritakan di depannya dia tidak suka itu. Nah, baik itu fisiknya, menceritakan tentang kekurangan fisiknya, atau kekurangan akhlaknya, atau penyimpangan, maksiatnya, digosipi di belakang. Itu yang dikatakan oleh Nabi sebagai ghibah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang kami ceritakan tentang saudara kami benar itu dilakukan oleh saudara kami? Benar ada pada dia itu, kejelekan itu. Kekurangan itu benar ada pada dia." Maka Nabi SAW bersabda, kalau engkau menceritakan dia tentang sesuatu yang tidak benar ada padanya, faqad bahattahu, maka kamu sudah berbuat buhtan padanya. Dalam bahasa kita fitnah, yaitu menyebutkan, menyandarkan kejelekan pada saudara kita padahal tidak benar ada pada saudara kita. Dalam bahasa dia disebut buhtan, dalam bahasa kita fitnah. Dalam bahasa kita apa? Fitnah. Tapi kalau apa yang kamu sebutkan itu benar ada pada saudaramu, faqad tabtahu, maka kamu sudah menggibahi dia. Ghibah dikiaskan oleh Allah. Diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran setelah Allah berfirman, jangan kalian, sebahagian kalian menggibahi sebahagian yang lain. Sukakah seorang di antara kalian makan daging saudaranya yang sudah jadi mayat? Fakarihtumu, kalian pasti membencinya. Kalian pasti tidak suka hal itu. Tidak suka kalian makan daging saudara kita yang sudah jadi mayat. Bangkai kambing saja kita tidak suka makan. Padahal asalnya kambing itu halal. Tapi ketika dia mati tanpa menyebut nama Allah, tanpa disebut nama Allah atasnya, sehingga dia jadi bangkai, maka kita tidak suka makannya. Kita tidak suka makannya. Bagaimana dengan saudara kita yang sudah jadi bangkai? Jelas lebih-lebih kita tidak menyukai hal tersebut. Itu ungkapan Allah Ta'ala, kiasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kemudian diulangi oleh Jibril, bahwa ada sekelompok manusia di hari kiamat di dalam neraka, dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Salah satu sebabnya karena mereka suka menceritakan kejelekan saudara mereka. Kenapa orang-orang ini masuk neraka? Karena tidak mampu menjaga lisannya. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, zaman medsos. Zaman medsos, betapa mudahnya manusia menelanjangi saudaranya. Menelanjangi saudaranya maksudnya apa? Membongkar aib-aibnya, borok-boroknya, sampai disaksikan oleh seluruh dunia. Disaksikan oleh seluruh dunia. Di mana? Di medsos. Yang lebih parah lagi, ada juga orang membongkar aib sendiri di medsos. Kalau orang lain yang bongkar, ya kita sedih. Tapi kalau dia sendiri yang bongkar dirinya, masalah rumah tangganya curhatnya di mana? Di medsos. Suamiku begini-begini, datang juga suaminya, kau juga begitu. Terjadi pertengkaran di medsos. Bukan pergi bertengkar di hadapan ustadz supaya dikasih solusi oleh ustadznya, atau di hadapan hakim, di hadapan pakua supaya diberikan arahan-arahan untuk bisa islah, memperbaiki rumah tangga mereka. Yang ada apa? Membongkar dirinya sendiri di medsos. Suami membongkar istrinya, istri membongkar suaminya. Bapak membongkar anaknya, anak membongkar bapaknya. Man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Menjaga lisan itu salah satu sebab keselamatan. Salah satu sebab keselamatan. Uqbah bin Amir bertanya
Apa itu keselamatan? Amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu, jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Naam. Orang-orang Yahudi dan Nasara, naam, salah satu sebabnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan mereka. Naam, karena ucapan mereka. Naam. Mereka mengatakan wa bi kufrihim. Allah sebutkan mereka wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Yahudi dan Nasara. Dan karena kekafiran mereka, Allah murkai mereka, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan kekal di dalam neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara serta kaum musyrikin fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu jelek-jelek makhluk. Apa sebabnya? Apa salah satu sebabnya mereka dimasukkan dalam neraka? Naam, karena kekafiran mereka, wa qaulihim ala Maryam buhtanan azimah, dan ucapan mereka tentang Isa bin Maryam yaitu ucapan kedustaan yang besar. Ucapan yang merupakan kedustaan yang besar. Orang Yahudi mengatakan apa? Apa kata orang-orang Yahudi tentang Isa bin Maryam? Orang Yahudi mengatakan tentang Isa bin Maryam apa? Siapa yang tahu? Apa pendapat orang Yahudi tentang Isa? Ucapan orang Yahudi tentang Isa. Angkat tangan yang tahu. Hah. Tahu? Hah? Satu masjid tidak ada yang tahu? Itu ucapan Nasara. Yang kita inginkan ucapan Yahudi. Nah, tapi itu bagus, tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud, apa pendapat orang-orang Yahudi tentang Isa bin Maryam? Fadol, anak zina. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada ibunya Nabi Isa, ketika Isa baru lahir, Maryam, ibunya Nabi Isa, membawa Nabi Isa baru lahir. Apa kata orang Yahudi kepada Maryam? Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Harun saudaranya Maryam, saudara laki-lakinya Maryam, terkenal dengan kesolehannya di kalangan Bani Israel. Nah, maka na abuki mro'a sawin wa makanat ummuki bagiyah. Nah, bapamu bukan si orang yang jelek perangainya, jelek perbuatannya. Nah, ibumu bukan pelacur. Nah, kalau bapamu suka jajan di luar, ibumu juga pelacur, ya pantas saja kamu melahirkan tanpa suami. Tidak pernah kau menikah, kau tiba-tiba hamil. Nah, itu maksudnya. Bapamu bukan orang yang suka selingkuh, ibumu juga bukan pelacur, tapi kau bisa begini. Itu Yahudi. Mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu anak zina. Anak zina. Apa ucapan Nasara tentang Isa bin Maryam? Anak Allah. Kenapa orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah? Apa alasan mereka? Banyak juga anak-anak yang tidak ada bapaknya. Nah, setiap anak yang tidak ada bapaknya, yang tidak jelas bapaknya, dikatakan anak Allah apa? Banyak yang bakal jadi Yesus Kristus di dunia ini, waliyadzubillah. Nah, orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah karena mereka mengetahui Maryam itu wanita suci. Wanita suci. Mereka
latar belakangnya Maryam dari sejak orang tuanya yang bernama Harun dan ibunya, itu mereka tahu tokoh agama mereka, panutan mereka dalam agama. Keluarganya, keluarga Imron, itu keluarga panutan di kalangan Bani Israel. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrona alal alamin. Sesungguhnya Allah pilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron di atas seluruh alam semesta. Termasuk keluarga terbaik di zamannya, keluarga Imron. Siapa itu Imron? Bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam. Maryam terlahir dalam kondisi ayahnya sudah meninggal dunia. Sejak dalam kandungan ibunya sudah meninggal dunia ayahnya Imron. Sehingga menjadi perebutan kalangan Bani Israel siapa yang akan merawat anak tokoh mereka ini. Begitu lahir Maryam. Diundi, jatuh undian kepada Nabi Zakaria, suaminya kakaknya. Nabi Zakaria suaminya kakaknya Maryam. Nah, suaminya kakaknya Maryam. Nah, jatuh undian bahwa yang rawat itu Nabi Zakaria. Dari situ Bani Israel melihat tumbuh berkembang di rumah kenabian. Tidak ada kesibukannya kecuali ibadah kepada Allah Ta'ala. Sampai dibuatkan mihrab. Mihrab yaitu tempat ibadah di dalam Masjidil Aqsa sebagai tempat ibadahnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam yang disebut mihrab, bukan mihrab seperti masjid-masjid sekarang ini, bukan itu yang dimaksud mihrab. Ayat ini bukan menjadi dalil berarti dalam masjid boleh pakai mihrab. Ini dalam masjid ada mihrab. Mihrab itu tempat yang digunakan oleh para ahli ibadah di zaman dahulu Bani Israel di dalam masjid yang merupakan tempat ibadah mereka sendiri. Nah, mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, tempat ibadahnya Maryam yang disebut tadi mihrab, beliau mendapati rezeki. Disebut oleh para ahli tafsir yaitu buah-buahan. Hanya anehnya, kata para ahli tafsir, kalau Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam di musim panas, beliau mendapati buah-buahan yang adanya cuma di musim dingin. Nah, kalau beliau masuk di musim dingin, beliau mendapati di sisi Maryam ada buah-buahan yang adanya cuma di musim panas. Terus, Nabi Zakaria tidak pernah juga bertanya. Taunya anak angkatnya ini yang Maryam tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, sibuk dengan ibadahnya mengurusi Masjidil Aqsa. Nah, dari mana dia mendapatkan? Tidak pernah keluar dari lisannya. Nanti suatu ketika beliau juga akhirnya tidak tahan menanyakan hal itu kepada Maryam. Ya Maryam, anna laki hadha? Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan ini dari sisi Allah. Rezeki ini dari Allah. Buah-buahan ini Allah yang berikan. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki tanpa terhitung jumlahnya. Bighairi hisab. Nah, yang diinginkan di sini bahwa orang-orang Nasara mengetahui siapa itu Maryam. Sehingga ketika hamil, tidak mungkin dia berzina. Pendahuluan pertama. Bahwa tidak mungkin dia berzina. Tidak mungkin. Nah, terus kenapa bisa hamil? Pendahuluan kedua. Wanita hamil, seorang anak yang lahir, itu pasti ada bapaknya. Nah, itu. Berarti dia anak Allah. Ini satu sekte Nasara Kristen. Satu sekte Kristen yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Di sana ada sekte yang lain Kristen, kelompok yang lain, yang mengatakan bahwa Isa itu Allah, jelmaan Allah di muka bumi. Isa itu siapa? Jelmaan Allah di muka bumi dalam tubuh manusia. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan karena ucapan. Apa kata mereka? Orang-orang yang dikafirkan oleh Allah ini mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Kenapa mereka katakan Allah itu Isa bin Maryam? Atau dengan kata lain, Isa ini adalah Allah, jelmaan Allah di muka bumi. Ada yang tahu alasannya? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Sebagaimana dalam surat Ali Imran.
bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan diusap. Al-Masih, Al-Masih, asal kata Al-Masih, mengusap. Diusap saja orang sakit langsung sembuh. Barokahnya Isa bin Maryam dengan izin Allah. Dengan izin Allah Ta'ala. Orang yang mati bisa dihidupkan oleh beliau dengan izin Allah Ta'ala. Ya bisa menghidupkan dan mematikan kan Allah. Berarti dia ini Tuhan. Dia ini Allah. Nah, dua-duanya sesat, dua ucapan ini sesat. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan kelompok pertama disebut Nasturiyah, kelompok yang kedua disebut Yakubiyah, pengikutnya Yakub. Nah, Yakubiyah. Yakub bukan nabi, yang merupakan salah satu tokoh Nasoro. Nah, tokoh Nasoro. Nah, yang pertama namanya Nasturiyah, yaitu pengikutnya Nestor. Nasturiyah dan Yakubiyah. Yang mengatakan Isa anak Allah, ada yang mengatakan Isa itu Allah itu sendiri. Dilaknat oleh Allah karena ucapan mereka tentang Isa bin Maryam. Wa bi kufrihim wa qalihim ala Maryam ala Isa bin Maryam buhtanan azimah. Karena kekafiran mereka dan karena ucapan mereka tentang Isa bin Maryam, yaitu ucapan yang merupakan kedustaan yang besar. Allah laknat mereka. Wa qaulihim anna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Dan salah satu sebab kenapa Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena ucapan mereka. Apa? Bahwasanya kami telah membunuh Isa bin Maryam. Di Yahudi. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka telah membunuh siapa? Isa bin Maryam. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tapi diserupakan di mata mereka. Nah, Allah serupakan Isa bin Maryam di mata orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh beliau. Ada seorang yang diserupakan dengan Isa bin Maryam sehingga mereka menangkap orang tersebut, kemudian dialah yang disalib. Terlepas dari perselisihan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara tentang siapa yang disalib. Nah, terlepas dari perselisihan di kalangan para ulama siapa orang yang diserupakan dengan Isa bin Maryam, yang kemudian dialah yang disalib oleh orang-orang Yahudi. Nah, wa innal ladzina ikhtalafu fihi ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqina. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Isa, Yahudi mengatakan dia anak zina, orang-orang Nasrani mengatakan dia anak Allah. Mereka tidaklah berbicara dengan ilmu. Malahum bihi min ilmin, tidaklah ilmu bagi mereka. Illa tiba'adh-dhanni, mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka membunuhnya pun tidak yakin apakah ini Isa atau tidak. Orang-orang Yahudi Nasara dilaknat oleh Allah. Itu salah satu sebabnya karena mulut mereka, ucapan mereka. Orang Yahudi berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu fakir. Wa nahnu aghniya, sedangkan kami adalah aghniya. Orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya. Yahudi. Kemudian masuk pada umat ini, umat Rasulullah. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Untuk paham Abu Lahab? Pamannya Nabi. Bersaudara dengan ayahanda Nabi. Bersaudara dengan ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, sampai mereka berkumpul di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau mengajak mereka untuk berikrar dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Abu Lahab mengatakan tabban lak sa'iral yaum. Ama jama'atan illa lihada. Abu Lahab paman Nabi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata engkau mengumpulkan kami karena ini saja, celaka kamu pada hari ini. Allah turunkan surat Al-Lahab. Surat apa? Surat Al-Lahab yang memvonis dia. Surat Al-Lahab dari Allah Ta'ala yang memvonis Abu Lahab padahal dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia menjadi penghuni neraka. Bahkan bersama istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu membawa kayu bakar dalam neraka. Dia masih hidup. Kenapa? Ucapan mulut.
Nah, orang-orang munafik ketika yang keluar bersama Nabi SAW dan para sahabat untuk berjihad, mereka mengatakan, ma ra'aina, kami tidak melihat orang-orang yang paling rakus perutnya, yang paling banyak makannya, nah, paling dusta mulutnya, arqabu butunan wa aktabu alsina, dan wa ajbanu indal liqa, paling takut ketika berhadapan dengan musuh. Kami tidak melihat orang-orang yang paling rakus perutnya, paling pendusta mulutnya, paling penakut ketika berjumpa dengan musuh melebihi orang-orang ini. Ini percakapan sebahagian orang-orang munafik ketika mereka keluar bersama Nabi SAW dan para sahabat dalam satu perjalanan jihad fisabilillah. Nabi SAW mendengarkan hal itu. Sampai kepada beliau ucapan ini, ucapan orang-orang munafik ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Naam. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu bertanya pada mereka, wahai Muhammad, orang-orang itu yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Jika kamu tanya pada mereka, maka mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Dan bermain-main supaya kita tidak terlalu capek dalam perjalanan ini. Kan kalau perjalanan itu dibawa dengan cerita-cerita tidak terasa sudah sampai. Nah, jadi kami ucapkan itu hanya bersenda gurau dan main-main supaya tidak capek ini dalam perjalanan ini, kita mencapai jarak yang sangat jauh ini, yaitu dalam perang Tabuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Yaitu kalian tadinya beriman, dengan ucapan itu kalian sudah kafir. Nah, satu ucapan yang keluar dari mulut itu bisa menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kebinasaan yang sangat dalam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah mulut mereka. Mulut mereka mengucapkan keislaman, ternyata hati mereka menyembunyikan kekafiran. Nah, di hadapan Nabi mereka berikrar, berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata di hati mereka tidak ada itu tauhid. Tidak ada itu persaksian bahwa Muhammad utusan Allah. Justru dalam hati mereka mendustakan tauhid, mendustakan Nabi SAW. Nah, sepeninggal Nabi SAW, kenapa Syiah terjerumus dalam kebinasaan yang sangat dalam? Karena ucapan mereka tentang para sahabat Nabi, tentang sahabat Nabi. Kenapa orang-orang Khawarij yang muncul di akhir kekhilafan Utsman bin Affan kemudian berkembang di masa Ali bin Abi Thalib sampai mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, yang sebelumnya Ali memperangus mereka, namun masih tersisa 1-2 orang di kalangan mereka yang kemudian berkembang sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, yang kemudian membuat kerusakan, kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin sampai di zaman kita sekarang ini, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah orang-orang Khawarij. Karena ucapan mereka meneriakan hukum Allah Ta'ala, penegakan hukum di muka bumi, tapi ternyata mereka menginginkan dengan hal itu untuk mengkafirkan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan yel-yel Khawarij membawakan ayat Al-Quran di dalam surat Yusuf, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Ali sudah kafir, kenapa dia berhukum dengan Abu Musa al-Asy'ari? Muawiyah telah kafir, kenapa? Karena dia berhukum dengan makhluk, yaitu Amr ibn al-As. Kedua orang ini telah kafir, kenapa? Karena mereka berhukum dengan makhluk, Ali dengan Abu Musa, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan siapa? Amr ibn al-As. Sengketa yang terjadi di antara keduanya diselesaikan dengan perundingan 2 orang ini, masing-masing mengirim utusan. Mereka meneriakan inil hukmu illa lillah. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi diinginkan dengannya itu kebatilan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Nah, tidaklah keributan di dunia Islam, negara-negara Islam sampai di zaman kita sekarang ini. Nah, keributan di Mesir, keributan di Yaman, keributan di Suriah, di Libya, bahkan kita di Indonesia sampai sekarang ini masih terus ribut. Nah, apa sebabnya? Mulut. Tidak mampu menjaga mulut. Tidak menggunakan mulut pada perkara yang dididik oleh Allah Ta'ala. Dari bale-bale, dari warung kopi terlahir
gagasan-gagasan untuk protes terhadap pemerintah, protes terhadap kebijakan pemerintah, menjatuhkan pemerintah di hadapan masyarakat. Ini Khawarij. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita tutup dengan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sudah habis waktunya, atau 5 menit lagi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa al-khuruj itu nau'an, keluar terhadap pemerintahan muslim yang sah itu 2 model. Yang pertama al-khuruj bil qaul, keluar dari pemerintahan muslim yang sah itu dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk apa? Ucapan, provokasi, manas-manasi masyarakat supaya kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ujungnya pada perkara yang kedua, model yang kedua, yaitu al-khuruj bis saif, keluar dari pemerintahan yang sah dengan pedang, yang disebut dengan kudeta. Kudeta, penggulingan kekuasaan. Penggulingan kekuasaan. Dan kata beliau, tidaklah terjadi perkara yang kedua, penggulingan kekuasaan, kecuali diawali dengan apa? Khuruj bil qaul, keluar dari pemerintahan muslim yang sah dengan ucapan. Tidak terjadi itu namanya penggulingan kekuasaan kecuali dimulai dari apa? Provokasi, dari balai-balai, dari kampus, dari warung-warung kopi, berkelompok, kemudian mulai demo kecil-kecilan, kemudian semakin banyak, akhirnya mampu menggulingkan kekuasaan, melahirkan keributan di tengah-tengah kaum muslimin sampai di zaman kita sekarang ini. Tidak ada negara yang menjadi baik ketika menggulingkan kekuasaan. Bani Abbasiyah menggulingkan kekhilafan Bani Umayyah. Apakah Bani Abbasiyah lebih baik dari Bani Umayyah? Tidak ada. Ulama sepakat bahwa Bani Umayyah lebih baik daripada Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Umayyah lebih bagus daripada dinasti Bani Abbasiyah. Demikian pula setelah itu khilafah Bani Abbasiyah, dinasti Bani Abbasiyah digulingkan lagi, tidak lebih baik daripada dinasti Bani Abbasiyah sampai di zaman kita sekarang ini. Penggulingan kekuasaan tidak melahirkan masalah bagi kaum muslimin, tidak melahirkan, justru mafsadahnya jauh lebih besar daripada masalahnya. Kejelekannya, dampak negatifnya itu jauh lebih besar dirasakan oleh kaum muslimin daripada kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Apa salah satu sebabnya? Keributan yang terjadi di tengah-tengah umat, hilangnya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin karena mulut-mulut yang tidak bisa dijaga. Tidak bisa menjaga mulut dalam menyikapi kesalahan-kesalahan penguasa. Di sana ada pembahasan dalam kitab-kitab akidah bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi kesalahan-kesalahan penguasa. Itu dalam pembahasannya pada waktu-waktu yang lain. Waktu yang terbatas kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini itu menambah wawasan keilmuan kita dan semakin memperbaiki kualitas amalan kita, ibadah kita, dan menambah motivasi kita untuk menyebarkan agama ini, menyebarkan sunnah, mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.